Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayatullah Hadinur dengan NIM A1H023009 akan memaparkan materi tentang defisiensi unsur hara. Pertumbuhan, perkembangan, dan produksi suatu tanaman ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Salah satu faktor lingkungan yang sangat menentukan lajunya pertumbuhan, perkembangan, dan produksi suatu tanaman adalah tersedianya unsur hara yang cukup. Konsentrasi pupuk yang digunakan untuk memupuk satu jenis tanaman akan berbeda untuk masing-masing jenis tanaman. Hal ini dapat dipahami karena setiap jenis tanaman memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, formulasi pupuk yang dibuat untuk larutan hara harus berimbang berdasarkan kebutuhan hara tanaman itu sendiri, sehingga penggunaan pupuk lebih efisien dan produksi meningkat. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman selama masa pertumbuhan dan perkembangannya ada 16 unsur yang dapat dibagi menjadi unsur hara makro dan mikro. Kemudian, defisiensi unsur hara. Defisiensi terjadi jika konsentrasi hara esensial rendah sehingga membatasi produksi tanaman, dan gejala kekahatan nyata terlihat. Kekahatan pada kondisi kekahatan sedang atau ringan, tanaman mungkin tidak menampakkan gejalanya, tetapi produksinya akan berkurang. Selain defisiensi, tanaman juga dapat konsentrasi kritis, yaitu mempunyai beberapa pengertian. Konsentrasi yang berada di bawahnya terjadi kekahatan hara, titik yang menunjukkan pertumbuhan tanaman 10% kurang dari pertumbuhan maksimum, atau konsentrasi saat pertumbuhan tanaman mulai menurun, atau jumlah hara terendah di dalam tanaman untuk mendapatkan hasil tertinggi. Kemudian, tanaman dapat cukup hara. Cukup merupakan kisaran konsentrasi hara yang jika dilakukan penambahan hara tidak akan dapat meningkatkan hasil. Istilah luxury consumption sering digunakan untuk menggambarkan serapan hara oleh tanaman yang tidak mempengaruhi hasil. Berlebihan atau meracun, berlebih atau meracun merupakan suatu keadaan di mana konsentrasi unsur terlalu tinggi, sehingga dapat menurunkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Konsentrasi hara berlebih juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan hara, sehingga dapat mengurangi hasil tanaman. Jenis-jenis unsur hara. Yang pertama ada unsur hara makro. Unsur hara makro terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur. Dan yang kedua ada unsur hara mikro yang terdiri dari besi, mangan, zinc, tembaga, boron, molibdenum, dan klorida. Gejala kekahatan unsur-unsur hara bersifat mobil di dalam tanaman. Misalnya, natrium dan kalium mulai tampak pada daun-daun tua yang berada di bagian bawah tanaman. Sebaliknya, kekahatan unsur tidak mobile seperti Ca dan B, dan sebagian besar unsur mikrologam seperti besi dan mangan. Gejala-gejala kekahatannya dimulai pada tanaman bagian atas atau muda. Tanda defisiensi unsur hara. Pada nitrogen, daun dapat menguning atau klorosis. Kemudian pertumbuhannya terhambat. Pada fosfor, daun tua berwarna hijau kebiruan atau ungu. Pada kalium, daun ujung terbakar, bintik-bintik coklat pada daun. Pada magnesium, daun menguning di tepi dan vena daun berwarna hijau. Pada boron, pertumbuhan akar terhambat, deformasi daun. Kemudian, cara untuk mengatasi defisiensi unsur hara. Terdapat 4 cara untuk mengatasi defisiensi unsur hara. Yang pertama, yaitu dengan melakukan pemupukan yang tepat, yaitu menyesuaikan dosis dan jenis pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang kedua, merupakan analisis tanah, yaitu melakukan uji tanah secara rutin untuk mengetahui kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah. Kemudian yang ketiga, yaitu perbaikan pH tanah.
yaitu pengaturan pH tanah yang optimal untuk absorpsi unsur hara. Kemudian yang keempat, yang terakhir, adalah pemilihan varietas tanaman, yaitu menggunakan varietas yang tahan terhadap kekurangan unsur hara tertentu. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.